Oke, baik. Izin, Ustadz, apakah kita bisa mulai untuk kajiannya? Insya Allah kita bisa mulai. Oke, mungkin saya kasih pembuka dulu ya, Ustadz. Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Alhamdulillah. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kajian pekanan bersama Rihlah Imani Academy yang akan membantu Bapak Ibu untuk memperkaya ilmu tentang Islam dan juga meningkatkan keimanan serta nantinya juga dapat memperoleh ilmu-ilmu praktis yang berkaitan dengan umroh mandiri. Tanpa memperpanjang mukadimah, jadi insya Allah kita pada malam hari ini akan bersama-sama menuntut ilmu, insya Allah dengan di taman surga yang sudah disampaikan ya. Nah, jadi nanti kita akan membahas tentang beberapa poin dari hadis Arba'in yang dimana nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Faizul yang kebetulan saat ini merupakan mahasiswa dari Libya begitu ya. Baik, Ustadz Faiz, mungkin bisa kita mulai saja. Silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama sekali tentunya kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di dalam majelis ilmu ini yang mana majelis ilmu adalah salah satu di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan tak lupa kita juga mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin kemudian juga Ana mengucapkan terima kasih atas kesempatan kepada panitia acara atas kesempatan yang diberikan kepada Ana pada malam hari ini. Dan tentunya insya Allah pada kesempatan kali ini kita manfaatkan bersama-sama belajar. Begitupun Ana juga selagi penyampai ilmu di sini juga Ana belajar bersama-sama di sini. Mudah-mudahan materi yang akan kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi diri Ana sendiri maupun bagi para hadirin yang hadir pada Zoom pada malam hari ini. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh host kita Bapak Zikrian, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas beberapa hadis daripada hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang mana kitab hadis Arba'in ini adalah salah satu kitab hadis yang di dalamnya terdapat dasar-dasar atau intisari daripada agama Islam. Nah, dasarnya agama Islam itu insya Allah tercakup semua di dalam buku hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan tentunya pada malam hari ini kita sedikit banyaknya akan membahas tentang niat, tentunya tentang ikhlas, kemudian juga tentang beberapa dasar-dasar Islam seperti rukun Islam, rukun iman, dan ihsan sendiri. Dan insya Allah penjelasannya akan kita sampaikan setelah ini. Nah, sebelum kita memulai kepada inti pembahasan kita pada malam hari ini, tentunya kita berkenalan dulu dengan penulis daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Seperti yang kita dengar, ada kata-kata An-Nawawiyah di sini.
Dan memang penulis daripada Al-Arba'un An-Nawawiyah ini adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mungkin namanya sudah tidak asing bagi kita semua. Siapa beliau? Dan salah satu karya beliau yang paling terkenal di dunia keislaman, bahkan hampir setiap masjid di Indonesia mengadakan kajian tentang kitab tersebut, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin. Dan itu adalah salah satu karya terkenalnya Al-Imam An-Nawawi. Nah, dan kita juga akan membahas pada malam hari ini salah satu di antara karya-karya beliau, yaitu Al-Arba'un An-Nawawiyah, yang mana di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah ini adalah ada 40 hadis yang beliau kumpulkan untuk kita, yang mana di dalamnya terdapat intisari-intisari agama Islam. Mungkin itu perkenalan ringkas kita dengan kitab yang kita pelajari pada malam hari ini. Dan insya Allah kita lanjutkan kepada materi kita, yaitu kitab pembahasan kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita akan membahas untuk kali ini yaitu hadis pertama daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki bukunya, bisa dibeli di toko buku yang menjual buku-buku keislaman terdekat dari rumah Bapak Ibu. Insya Allah insya Allah semua toko-toko keislaman, toko-toko buku Islami menjual buku yang namanya buku hadis arba'in. Dan juga untuk bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki PDF-nya, mungkin bisa di-download dan dicari melalui browser Bapak Ibu masing-masing. Dan mohon izin Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini Ana tidak menampilkan slide untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin materi akan Ana sampaikan secara lisan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke pembahasan hadis pertama, yaitu hadis tentang niat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang niat ini jika Ana sampaikan nanti mungkin Bapak Ibu merasa tidak asing dengan hadis ini, karena memang banyak pengajian-pengajian, banyak ustadz-ustadz, ulama-ulama sering menasihati, sering menyampaikan tentang hadis ini. Dan hadis ini, walaupun hadis ini hadis yang dalam strata hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan dengan satu jalur saja, alias tidak mutawatir atau tidak banyak yang meriwayatkannya, akan tetapi hadis ini sangatlah terkenal di kalangan para ulama, di kalangan masyarakat Islam, dan tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, dan dua periwayat ini mungkin Bapak Ibu semuanya sangat-sangat tidak asing mendengarnya, karena memang Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim adalah dua periwayat yang mana hadis-hadisnya adalah hadis yang paling sahih. Jika Bapak Ibu mendapati kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, maka di dalamnya hampir semua hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah hadis yang derajatnya sahih, derajatnya yang sanadnya sampai bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahas tentang arti daripada hadis ini. An Amiril Mu'minin
Dari Amirul Mukminin. Nah, Imam An-Nawawi menuliskan di sini Amirul Mukminin menegaskan kepada kita bahasanya periwayat hadis ini adalah salah satu Amirul Mukminin dan memang beliaulah Amirul Mukminin pertama yang mana sebelum-sebelumnya baik Nabi Muhammad baik Abu Bakar tidak digelari walaupun mereka sebenarnya dalam secara de facto mereka lah beliau lah Nabi Muhammad dan Abu Bakar lah Amirul Mukminin, akan tetapi penisbatan Amirul Mukminin tadi, pemberian gelar Amirul Mukminin tadi hanya baru dimulai kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, periwayatnya adalah Abu Hafs Umar bin Khattab. Nah, kunyahnya Umar bin Khattab siapa? Adalah Abu Hafs radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi beliau langsung mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara. Sami itu aku mendengar, berarti beliau langsung mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu, amal-amal itu tergantung kepada apa? Kepada niatnya. Dan niat itu berasal dari kata serapan yang berasal daripada bahasa Arab, yaitu an-niyah, yaitu niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung kepada apa? Tergantung kepada niatnya. Jadi ini yang bagian yang paling sering kita dengar, bahkan sejak kita mungkin masih kecil dahulu. Ketika kita mungkin mulai sekolah, mungkin di antara Bapak Ibu semuanya ada mungkin yang pernah mengalami pesantren kilat dan sebagainya di bulan Ramadan. Mungkin sering kita mendengarkan penggalan daripada hadis ini, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu apa? Tergantung kepada apa? Niatnya. Wa inna malikul limri'in manawa. Dan setiap orang akan mendapatkan hasil sesuai daripada apa yang dia niatkan. Nah, kemudian sambungan daripada hadis ini disebutkan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka orang ini akan mendapatkan hijrahnya hanya untuk Allah dan Rasulnya. Dan wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa yang berhijrah hanya untuk mendapatkan dunia. Hanya untuk mendapatkan dunia. Awimra'atin yang kihuha. Atau hanya ingin mendapati perempuan yang hendak ia nikahi. Fahijratuhu ila ma hajara ilahi. Dan hijrahnya hanya kepada apa yang menjadi tujuannya. Nah, dijelaskan, jika kita seandainya kita berhijrah itu, kita niatkan karena Allah dan Rasulnya, maka insya Allah hijrah kita itu karena Allah dan Rasulnya. Tapi kalau seandainya kita berhijrah, kita menjadi lebih baik, kita menjadi istiqomah, terlihat istiqomah dalam agama Islam, hanya karena dunia, hanya karena ingin menjadi terkenal, misalnya, wah beliau ini adalah orang yang salah satu artis hijrah misalnya, dan niatnya bukan untuk Allah dan Rasulnya, tapi untuk dunia, biar orang melirik dia, biar orang tertarik dengan dia gitu, atau awimroatin yang kiuha, agar untuk perempuan yang dia nikahi misalnya, karena mungkin dia berhijrah hanya karena ingin menikahi si wanita ini, maka hijrahnya itu hanya untuk apa yang dia niatkan, bukan untuk Allah dan Rasulnya. Nah. Dan kedudukan hadis ini ternyata Bapak Ibu, hadis yang paling agung, hadis yang merupakan pokok agama. Bahkan hadis ini adalah di banyak-banyak kitab tentang hadis ini diletakkan pada pertama, di hadis yang paling awal, karena inilah inti dari semua perbuatan kita, yaitu apa Bapak Ibu? Yaitu niat.
Dan memang ada 3 hadis, dan insya Allah ketiga-tiganya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tiga-tiga hadis ini ada dalam hadis Arba'in, ya, yaitu 3 hadis yang merupakan poros agama, yaitu ada hadis Umar yang barusan kita sebutkan, kemudian hadis Aisyah, dan insya Allah akan kita sampaikan nanti pada pertemuan selanjutnya, dan begitu pun hadisnya Nu'man bin Bashir. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Dijelaskan bahwa perbuatan seseorang mukallaf, seseorang yang sudah dibebani kewajiban syariat Islam, bertumpu pada melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Inilah yang disebut dengan halal dan haram. Dan di antara halal dan haram itu ada yang berbentuk syubhat. Dia tidak jelas apakah dia halal, apakah dia haram. Tidak jelas. Nah, ini hadis An-Nu'man bin Bashir. Dan insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan kemudian untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, dibutuhkan apa? Dibutuhkan niat yang benar. Dibutuhkan niat yang ikhlas. Yaitu hadis Umar bin Khattab yang barusan kita sampaikan. Dan kemudian amalan-amalan yang kita laksanakan harus sesuai dengan tuntunan syariat. Yang hadis ini adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu anhuma, dan insya Allah juga akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian poin yang akan kita bahas dalam hadis ini adalah setiap amalan itu tergantung kepada apa? Tergantung kepada niatnya. Diterima atau tidaknya amalan kita, sah atau tidaknya amalan kita itu tergantung pada niatnya. Sehingga ketika kita berbuat sesuatu tapi niat kita tidak untuk Allah, tidak lillahi ta'ala, maka bisa jadi amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal yang kita lakukan bukan untuk Allah. Nah. Kemudian mungkin kita bertanya-tanya, Ustadz, kadang kita di dalam beribadah, kita sudah niatkan ibadah kita ini ikhlas lillahi ta'ala. Tapi di pertengahan ibadah kita kadang tercampur niat kita dengan hal-hal yang lain. Nah, jika seandainya hal tadi, niat tadi menghapuskan niat kita untuk ikhlas lillahi ta'ala, maka tentunya ibadah kita menjadi tidak sah. Akan tetapi, jika tetap ikhlas lillahi ta'ala, cuman kemudian di pertengahan ada tercampur sedikit niatnya antara ikhlas lillahi ta'ala dengan ingin dipuji orang lain, misalnya ingin dilihat orang lain, misalnya ingin menjadi kebanggaan orang lain, misalnya dalam amalan kita, maka bisa jadi amalan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman hasilnya tidak sempurna. Kemudian jika seandainya amalan kita tadi pas ketika kita melaksanakannya, amalan kita ikhlas lillahi ta'ala. Namun kemudian setelah kita selesai beribadah, kita disanjung, kita dipuji. Lalu kita merasa senang dengan pujian tadi. Kita merasa wah gitu dengan amalan yang kita lakukan tadi. Maka mudah-mudahan tidak membatalkan amalan itu, tidak menjadi rusak karena niat yang salah. Karena insya Allah ibadah telah selesai kita laksanakan. Mungkin barangkali sedikit banyaknya tentang hadis pertama yang bisa kita sampaikan. Intinya adalah kita dari hadis ini adalah setiap amal perbuatan kita harus jelas niat kita. Harus apalagi dalam hal ibadah harus jelas niat kita lillahi ta'ala. Jangan sampai dalam ibadah-ibadah kita rusak dengan hal-hal selain daripada hal-hal tersebut. Bisa jadi mungkin niat kita dari awal dalam menuntut ilmu salah, misalnya. Bisa jadi niat kita ketika hendak berumroh salah, misalnya. Bisa jadi ketika niat kita berhaji salah, misalnya. Barangkali ada
orang yang pergi haji hanya niatnya untuk dipanggil haji atau hajah. Nah, bisa jadi ini bisa merusak daripada pahala kita. Bisa jadi tanpa kita sadari dengan niat-niat tadi, Allah tidak menerima haji kita, tidak menerima umrah kita, tidak menerima sholat kita misalnya. Ketika kita niatkan sholat kita agar dipuji orang lain misalnya. Begitupun selainnya. Maka kita usahakan, kita niatkan selalu kita perbarui niat kita. Jangan sampai setiap ibadah kita yang sudah kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala rusak karena hal-hal selain itu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk hadis yang pertama ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan kepada hadis yang kedua, yaitu hadis pembahasan tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Namun hadis ini Afwan, mungkin ada pertanyaan, mungkin Ana ingin jawab dulu pertanyaan ini. Silakan, Ustaz izin bertanya, ya. Ustaz izin bertanya, bagaimana jika kita menggabungkan beberapa niat dalam suatu kegiatan? Apakah bisa dan apakah kita tetap dapat pahala? Misal kita mau berangkat umrah untuk ibadah dan jalan-jalan, refreshing, atau agar hajat kita terpenuhi. Misal punya anak soleh, harta yang banyak, dan lain-lain. Insya Allah tidak masalah, karena niat utama kita dalam beribadah apa? Lillahi ta'ala. Dan jangan sampai kita menjadikan niat-niat yang lain, misalnya kita jadikan niat jalan-jalan lebih utama daripada niat kita beribadah. Nah, jangan sampai. Tentunya tetap dengan koridor di mana kita beribadah itu kita niatkan benar-benar lillahi ta'ala, lalu kemudian jika setelah kita selesai ibadah ada kemungkinan kita bisa jalan-jalan, refreshing, dan sebagainya, mungkin kita bisa niatkan setelah daripada itu. Kalau bisa mungkin tetap tentunya kita utamakan niat kita itu apa? Beribadah. Dan jangan sampai akhirnya niat jalan-jalan tadi lebih utama daripada niat beribadah tadi. Kita boleh-boleh saja ketika kita misalnya hendak pergi ke Saudi untuk umroh misalnya. Tentunya kebanyakan kita pergi ke Saudi untuk umroh, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah untuk umroh. Nah, namun kita misalnya ada pilihan untuk misalnya umrohnya plus ziarah ke sini, plus ziarah ke sana, plus ke Taif misalnya, plus ke mana misalnya, ke Al-Ula misalnya. Jika kita niatkan dari awal hanya untuk jalan-jalan saja, maka bisa ini niat kita rusak. Tapi ketika kita niatkan dari awal, niat kita pergi pergi umroh ini adalah untuk beribadah. Nah, kemudian setelah beribadah kita niatkan dengan tambahan, maksudnya kita pergi ke Saudi, niat utama kita ibadah, lalu kemudian kita niatkan juga setelah ibadah ini refreshing, nah maka tidak masalah. Namun perlu ditambah, niat refreshing ini jika kita niatkan juga untuk beribadah, misalnya karena kita perkataan salah seorang ulama, beristirahat, refreshing untuk melaksanakan ibadah itu, untuk menjadi lebih kuat lagi ibadahnya, itu termasuk diantara ibadah. Maka kita niatkan juga refreshing kita, jalan-jalan kita sebagai penyemangat kita untuk beribadah, maka insya Allah jalan-jalan tadi pun termasuk diantara ibadah. Mungkin sedikit banyaknya itu yang bisa Anda sampaikan terkait pertanyaan tadi. Barangkali jika ada ingin pertanyaan lagi tentang hadis pertama bisa disampaikan, atau mungkin kita lanjutkan saja ke hadis selanjutnya, yaitu hadis kedua. Bentar, dikit mungkin saya open mic ya, biar lebih jelas. Silakan. Terkadang gini, ini yang sering terjadi itu, ini saya mau tanya juga, apakah niat itu harus, misalnya contoh kita mau berangkat umroh ya, apakah niat itu untuk umroh pas ketika dari Indonesia mau berangkat, ataukah misalkan contoh kita umrohnya nggak ke Mekah dulu,
ke Madinah dulu atau ke Turki dulu gitu kan. Nanti umrohnya setelah dari situ baru baru beribadah umroh. Apakah niat untuk umrohnya itu baru pas ketika di sana, misalkan dari Indonesia ke Madinah dulu, setelah di Madinah pas ketika mau berangkat umroh baru kita niatkan untuk ibadah umroh, ataukah mana yang lebih baik? Apakah langsung dari Indonesia kah untuk ibadah umrohnya dan sebagainya gitu kan? Ah, Taib. Seperti yang kita juga sampaikan, tentunya kita senantiasa memperbaiki niat kita, memperbarui niat kita. Nah, misalnya ketika kita sampai di Madinah, kemudian kita niatkan untuk ziarah kepada makam Nabi, misalnya ziarah karena ziarah ke Masjid Nabi, misalnya ziarah ke Masjid Nabawi, karena salah satu tempat yang dianjurkan untuk diziarahi adalah Masjid Nabawi. Nah, misalnya atau misalnya kita jalan-jalan ke Turki dulu, misalnya. Ya, silakan saja kita, misalnya dari awal kita niatkan perjalanan itu umroh, namun kemudian misalnya kita sampai di Turki, kita jalan-jalan dulu atau apa dulu, nanti ketika kita sampai lagi di Madinah, sebelum kita mengambil mikot, kita ulang lagi niat kita untuk umroh ini. Maka dengan itu mudah-mudahan ibadah yang benar-benar yang kita laksanakan, ibadah umroh ini, ikhlas lillahi ta'ala. Nah, Bapak bisa dipahami? Kejauhan, Ada satu pertanyaan lagi kejauhan. dari Abu Hizkial. Iya. Ustadz Afwan, apakah orang yang belum pernah umroh tapi sangat ingin berangkat karena Allah, apakah itu bisa mendapatkan pahala karena niatnya Ustadz? Syukron. Wallahu a'lam. Tapi seperti yang kita ketahui, setiap orang yang meniatkan sesuatu kebaikan, maka insya Allah dia akan mendapatkan satu pahala. Dan jika niatnya tadi dilaksanakan, maka dia mendapatkan pahalanya. Misalnya dia niatkan, dia sangat-sangat berniat untuk melaksanakan umroh. Maka insya Allah dia mendapatkan satu pahala, yaitu pahala niat akan melaksanakan kebaikan. Namun ketika dia akhirnya mampu untuk melaksanakan umroh, maka dia mendapatkan pahala daripada umroh tadi. Wallahu a'lam. Masya Allah. Sudah terjawab ya, Ustaz? Ya. Baik, Ustaz. Mungkin dari Baik, kita ya. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh langsung seperti yang disampaikan sama Pak Panji tadi ya, boleh langsung unmute atau boleh dituliskan di kolom komentar gitu ya, kalau misalnya masih malu-malu gitu ya. Siap. Atau mungkin dari Bapak Ibu masih ada lagi? Mungkin dari saya satu deh, Ustaz. Ini sebetulnya cukup menarik, Ustaz. Kalau misal kita itu kan bisa melakukan satu pekerjaan gitu ya. Ya katakanlah mungkin satu pekerjaan ini mungkin di awal-awal kita ngerasa kayak kok keberatan gitu ya, ada beban, agak ogah-ogahan gitu ya. Nah, tapi setelah dijalankan seiring waktu kayaknya niatnya mulai bener nih gitu. Harapannya nantinya kita melakukan satu amalan yang tadinya awalnya masih berat. Nah, kemudian udah mulai ke tengah-tengah itu niatnya mulai lurus nih. Itu kira-kira secara amalan apa pahalanya nanti gimana ya, Ustaz? Allahu alam tadi seperti yang kita sampaikan juga, kita senantiasa memperbarui niat kita. Mungkin hari ini niat kita ketika kita lesu-lesuan, malas-malasan dalam melaksanakan sebuah amalan, misalnya mungkin niat kita masih kurang, masih kurang masih kurang kuatlah niat kita untuk melaksanakan amalan tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, kita mulai bertambah niat kita, mulai semakin kuat niat kita, semakin ikhlas kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita mendapatkan pahala sebagaimana yang kita niatkan.
Wallahu taala alam. Naam, silakan Baik. yang ingin bertanya. Oke, baik Ustaz. Alhamdulillah sudah terjawab Ustaz. Mungkin dari Bapak Ibu boleh satu pertanyaan lagi sebelum kita cukupkan. Ustadz, izin nanya Ustadz. Ya, Iya, silakan. tafadhol, Ustaz. Kalau misalkan kadang kita ingin melakukan suatu amalan, tapi kadang kita bingung, Ustadz. Ini niatnya gimana ya, Ustadz ya? Misalkan kayak mau mau sholat istikharah, misalkan kita belum hafal niatnya, atau misalkan kita mau melakukan amalan-amalan lain, itu ada perlu niat khusus atau gimana, Ustadz ya, pelafalannya, Ustadz ya? Syukran, Ustadz. Barakallahu Ah, fiik. wa fikum barakallah. Wallahu a'lam. Sebagaimana niat itu kita ketahui, niat itu terletak di dalam hati. Cuman barangkali kalau seandainya kita merasa, kalau seandainya tidak kita tekankan melalui lisan kita akan niat kita, maka menurut yang Ana pahami, insya Allah tidak masalah jika disampaikan secara lisan bagaimanapun. Tidak perlu harus nawaitu atau apa usolli, tidak harus. Namun dalam mazhab Syafi'i sendiri, Ana pernah pelajari bahwasanya kayak pelafalan nawaitu dan usolli dan sebagainya itu hanya bentuk penguatan daripada niat, bentuk atau lafuz bin niyah ini melafalkannya ini bentuk penekanan terhadap niat yang sedang kita letakkan dalam hati kita. Nah, cuman tentunya sebagaimana yang Anda sampaikan tadi dan begitu pun Al-Imam Nawawi juga pernah menyampaikan niat itu mahalluha al-qalb, tempatnya niat itu ada di dalam hati. Maka kita jika merasa kita tidak perlu untuk melafalkan nawaitu atau usolli atau sebagainya, maka Ana rasa kita tidak perlu untuk menyampaikan niat kita secara lisan, cukup kita niatkan dalam hati kita, saya ingin melaksanakan sholat istikharah lillahi ta'ala, atau saya ingin melaksanakan sholat zuhur lillahi ta'ala, dan sebagainya, tanpa perlu harus kita sampaikan secara lisan. Namun, jika seandainya barangkali kita merasa was-was dengan hati kita dan ingin menekankan niat tadi dengan lisan, maka silahkan. Cuman bukan berarti dengan pelafalan dengan lisan tadi termasuk diantara penyebab sahnya ibadah tersebut. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, niat itu hanya di mana? Di hati. Dan at-talafuz bin niyah itu melafalkan niat itu hanya bentuk penekanan daripada niat kita. Allah Ta'ala a'lam. Syukran, Ustadz. Masya Allah. Jazakiran. Afwan. Wa iyyakum. Baik, karena tadi pertanyaan dari satu peserta sudah disampaikan ya, Ustadz. Jadi insya Allah kita bisa cukupkan untuk kajian kita pada malam ini ya, Ustadz. Oke, alhamdulillah saat ini kita sudah menyelesaikan kajian tauhid dengan topik hadis arba'in bersama Ustadz Faisal Muharram. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa menjadi amal yang ibadah bagi kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, ya Bapak Ibu, insya Allah pekan depan itu nanti akan ada kajian ya mengenai manasik haji itu bersama Ustadz Ammar gitu ya. Jadi sebagai info sekilas, jadi Ustadz Ammar ini yang dulunya itu mendampingi keluarganya Raffi Ahmad ketika berhaji gitu ya. Jadi insya Allah minggu depan kita akan bersama-sama mendengarkan insight dari proses ibadah haji itu seperti apa gitu ya. Mulai dari wukuf di Arafah, kemudian nanti kita tawaf, lalu sa'i, kemudian hingga kita melempar jumroh dan juga melakukan tahallul seperti itu. Nah, baik. Setelah ini kita bisa lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu boleh dinyalakan dulu kameranya.